Lu tahu nggak sih kenapa gitu kasus Dilan ya, kasus Dilan itu akhir-akhir ini tuh viral. Viral banget terus perceraiannya dari Safno. Dulu aku ngeliat dan kenal Dilan itu waktu memang pacaran pacarannya sama Safno ya. Jadi aku ngerasa kayak oh nih orang itu kenapa kok bisa karena si Dilan itu memang dia itu kayak Eee, yang memang punya ini ya, inner child gitu kan, memang childish anaknya gitu, kayak, eee, lucu gitu kan, terus emang suka gelendotan gitu karena kayak pengen aja gitu, kan punya pasangan gitu kan, pengen pengen dimanja gitu. Terus si Safno itu juga yang kayak dulu ya, dulu-dulu banget aku kenal dia tuh ya di TikTok itu bareng sama si Safno waktu itu dan masih belum belum ada kata, ini ya, belum ada selingkuh segala macam gitu kan, belum ada kabar-kabar kayak ternyata dia itu, cerai gitu kan sama si suaminya, sama si Safno ini. Dan aku juga agak-agak bingung juga sih kenapa kok waktu itu bisa cerai, oh ternyata karena selingkuh gitu. Dan padahal mungkin ya kalau dilihat dari di sosmed gitu ya, di sosial medianya dia, di apa namanya, di akun-akunnya dia itu kayak ya baik-baik aja gitu. Baik-baik aja sama sama suaminya gitu kan. Dan Safno itu memang kayak yang mungkin bisa dibilang dia mau kondo karena kelihatan banget care gitu. Jadi kayak pertama ngeliat, oh dia pernah kerja di Jepang, oh mungkin dia tanggung jawab segala macam ini itu. Dan ternyata kan yang biayain itu juga ceweknya gitu. Padahal kan Dilan itu menurut aku cantik, ya emang cantik sih. Mm. Cantik, terus putih, pinter juga dari UGM loh. Nggak pinter gimana gitu kan lulusan UGM cuy. Terus ini ya, Dilan Dilan itu pinter cari uang juga gitu. Jadi tiktokers gitu kan, jadi apa namanya, selebgram gitu kan. Duitnya dari AdSense aja udah berapa gitu kan di YouTube-nya. Terus dia bikin YouTube itu family apa namanya, Bontot Family gitu. Dan aku ngerasa waktu itu kenapa viral mungkin karena brandingan dari keluarganya itu adem ayem biasa-biasa aja terus tiba-tiba ketemu ketemu media ya maksudnya ketemu kabar juga yang kayak gitu kan ternyata oh, selama ini hanya topeng gitu kan hanya menutup-nutupi saja tuh si suaminya gitu kan si Safnonya gitu Safno VR-nya ya bagi cewek juga nggak tahu gitu kan karena juga nggak jelidikin juga harusnya kan kalau misalnya kita milih pasangan tuh harus dilihat banget ya dari mulai awal dia tuh ngapain aja gitu di sekolah gitu kan. Sekolahnya di mana, terus dia pernah ranking apa enggak. Iya emang bener guys, jadi kayak kalau misalnya ada perseteruan nih gitu, ribut-ribut di keluarga, terus dia nggak bisa nyelesain masalah gitu. Ada masalah kan hidup ini pasti penuh masalah ya, penuh masalah juga penuh misteri gitu kan. Terus caranya dia regulasi emosi kayak gimana gitu kan. Terus nyelesain masalah kayak gimana, dia nyari pekerjaan itu kayak gimana, nyari uangnya, daya masculinity kan daya untuk cari uang. Kalau dia nggak punya punya akan itu kan berarti dia nggak maskulin dong. Kalau nggak maskulin berarti ya 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 dia pria apa enggak sih sebenarnya gitu kan. Dan menurutku apa namanya, yang kayak Dilan itu kan menurut aku ya, perempuan yang dominan gitu. Dominan tuh artian gimana ya, dia punya tenaga gitu kan. Dia punya tenaga untuk ngapain gitu kan, banyak hal gitu. Tapi karena mungkin waktu itu relasinya dia itu juga kurang dan ngerasa kayak di usia segitu harus cepet-cepet harus nikah gitu kan.
Karena mungkin tekanan sosial juga ya, nggak tahu dari keluarganya atau dari kayak gimananya gitu kan. Terus pada akhirnya ya dia, eee, memutuskan untuk menikah tanpa ya udah nikah aja dulu, terus kenal pasangannya segala macem. Tapi kan dari pacaran terus, menikah itu beda. Belum lagi waktu menikah memang bener masih iya 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 iya, ternyata punya rahasia kelam gitu kan. Dan selingkuh sana sini, terus kita juga nggak tahu riwayat kesehatannya dia kayak gimana gitu kan. Kan nggak semua orang tuh sempurna ya, jadi kayak kalau misalnya ngelihat, "Oh, Safna tuh kayak gini ya." Ya orang-orang akhirnya kaget gitu kan, padahal kan rebranding-nya kayak, "Iya, iya deh, iya, mhm," kayak kalem gitulah orangnya. Kan, kalem terus tapi kenapa kok akhirnya selingkuh gitu kan, padahal ya Dilan tuh cantik, pinter, terus bisa nyari duit sendiri gitu kan, dari hasil kerja kerasnya dia gitu kan. Buktinya dia viral loh, maksudnya buktinya dia juga punya ini ya, punya pengikut yang gede gitu kan. Otomatis dia tuh bagus gitu loh, ada skill-nya, kemampuannya gitu. Dan ternyata ya seperti itu sih, nggak sesuai sama sama apa namanya, ekspektasi gitu. Realitanya ternyata nggak semudah itu gitu untuk menikah dan untuk orang-orang yang masih yang umurnya sama nih kayak kayak aku umurnya 2000-an ya, kelahiran 2000-an, menunda menikah itu bukan suatu hal yang apa ya, jadi aib ya harusnya ya. Karena kita lihat juga perekonomian Indonesia kan nggak baik-baik aja. Terus juga bisnis di mana-mana kolaps. Ya karena itu tadi ekonominya nggak stabil gitu kan. Pajak, PPN, dari PPN, PPH segala macam kan punya apa, kena potongan, belum lagi kasus korupsi yang nggak dibul sampai sekarang gitu. Maksudnya kayak nggak yang jadi fokus utama ini orang tuh korupsi begini-begini tapi nggak ada yang kayak tindakan tegasnya gitu loh. Dan pemerintahnya kita nggak tahu yang jadi pemerintah itu beneran bersih atau enggak kita juga nggak ngerti gitu. Jadi kayak gitu terus kalau memutuskan untuk menikah dan harus mengasuh anak, membesarkan anak itu hal yang susah loh, bener-bener susah kayak membesarkan anak, bayi masih kecil apalagi kan anaknya itu, anaknya Dilan masih kecil apalagi cewek juga gitu kan. Dan hal itu ya kayak bagi aku sendiri juga ya mikir-mikir juga gitu kan, harus nimbang bibit, bebet, dan bobot. Tapi kalau untuk laki-laki yang nggak berkualitas dan nggak mikirnya jangka panjang gitu kan, kalau mikirnya jangka panjang harusnya ya juga mempertimbangkan gitu kan. Karena nggak mudah untuk dapetin yang sesuai dengan apa yang kita mau, apalagi yang udah kita dapet tuh waktu itu gitu kan. Ternyata dapet itu udah grade A gitu kan, terus disia-siain akhirnya turun kelas kan gitu karena belum tentu kita bisa menyamai akan hal tersebut gitu loh. Dan untuk dapetin kayak gitu kan harus harus kerja keras juga, harus konsisten juga ya. Harus bener-bener ya nggak boleh gengsi juga gitu. Jadi laki-laki nggak boleh gengsian. Kalau misalnya kamu belum punya uang, terus mau untuk nikahin anak, ya harusnya anak orang ibaratnya ya, harusnya mikir-mikir dulu gitu kan, pendapatan kamu cukup nggak untuk untuk menghidupi kamu. Kalau belum yang ya jangan gitu kan, tahan, dikendalikan gitu nafsunya. Gitu sih. Pengendalian dirinya kayaknya kurang nih ya si Safno. Kayak Safno itu orang yang suka coba-coba celap-celup sana sini. Dan itu bisa nular loh penyakitnya. Kan takut nanti kalau misalnya tiba-tiba amit-amit gitu ya kena penyakit Dilannya kan kasihan. Tapi aku nggak tahu ya kayak gini itu gimana. Cuman ya kita lihat aja lah ya kabarnya kan mereka mau gugatan cerai gitu. Jadi menikah itu nggak semudah yang dibayangkan, tapi juga nggak seserem sih kalau kita punya pasangan yang suportif gitu.